Breathe deeply. The bandages are secure now. Thank you, sister. It is loud above, but safe here. Seperti apa rasanya hidup di dalam terowongan Vietcong? Hidup berbulan-bulan di ruang sempit, gelap total dan minim oksigen, sementara di atas kepalamu bom B-52 terus meledak. Ini adalah realitas sehari-hari bagi ribuan pejuang dan warga sipil di terowongan Vietcong selama Perang Vietnam. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas sejarahnya. Kita akan membedah seperti apa rasanya hidup, makan, tidur, dan berjuang di dalam salah satu sistem bawah tanah paling kompleks yang pernah dibuat dalam sejarah perang. Pertanyaannya, kenapa harus ada terowongan? Ini adalah puncak Perang Vietnam. Setelah Konferensi Jenewa 1954, Vietnam terpecah jadi dua. Ada Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang anti-komunis, didukung penuh oleh Amerika Serikat. Perang ini ditandai oleh kontras strategi yang tajam. Amerika Serikat mengandalkan superioritas teknologi dan daya tembak yang luar biasa. Mereka melancarkan operasi pengeboman masif dan strategi darat search and destroy. Melawan kekuatan sebesar itu, Front Pembebasan Nasional atau Vietcong tidak bisa menang dalam pertempuran konvensional skala besar. Mereka adalah kekuatan gerilya yang menerapkan doktrin perang asimetris untuk menetralkan keunggulan teknologi Amerika Serikat. Solusinya, mereka mengandalkan perang gerila, penyergapan, jebakan, dan yang terpenting, penggunaan jaringan terowongan yang luas. Terowongan ini bukan sekedar lubang perlindungan, ini adalah kota bawah tanah yang berfungsi penuh. Sebuah keajaiban rekayasa militer yang dirancang untuk menetralkan keunggulan militer Amerika. Seluruh jaringan ini digali secara manual, hanya menggunakan cangkul dan keranjang. Keberhasilannya sangat ditopang oleh kondisi geologis wilayah Cu Chi, yang tanahnya merupakan tanah liat laterit yang sangat padat dan keras saat kering. Struktur tanah ini stabil secara alami, membuatnya tahan runtuh, bahkan mampu menahan getaran bom B-52 yang jatuh di dekatnya. Desainnya dirancang secara vertikal dalam beberapa tingkatan. Level pertama, tepatnya di kedalaman 3-4 meter, berfungsi sebagai area tempur utama. Dari sini, gerilyawan bisa melancarkan serangan mendadak, lalu menghilang kembali ke bawah tanah. Level ini cukup untuk melindungi mereka dari tembakan artileri dan mortir. Di level kedua, yaitu di kedalaman 6 meter, bisa dibilang jantung kehidupan komunitas. Disinilah fasilitas utama berada, ruang tinggal, rumah sakit darurat, dapur, dan pusat komando. Level ini dianggap aman dari sebagian besar bom konvensional. Di level ketiga, yang berada di kedalaman 8 hingga 12 meter atau lebih, ada benteng pertahanan terakhir. Ini digunakan sebagai tempat perlindungan utama selama pengeboman B-52 yang intens, sekaligus gudang amunisi dan rute evakuasi rahasia yang sering terhubung ke Sungai Saigon. Tata letak terowongan sengaja dibuat seperti labirint yang membingungkan, lorong-lorongnya sangat sempit, seringkali hanya berukuran 80 x 120 cm, dan dibangun dengan pola zigzag. Desain ini punya banyak tujuan, mencegah tentara musuh, menembak lurus di koridor, membatasi jangkauan ledakan granat, dan yang terpenting, membuatnya hampir tidak bisa dilewati oleh tentara Amerika yang umumnya memiliki postur tubuh lebih besar. Di dalam kota ini, ada fasilitas militer lengkap, mulai dari markas komando terdesentralisasi, jalur logistik aman untuk memindahkan pasukan dan perbekalan, serta gudang senjata dan makanan. Bahkan, ada bengkel tempat mereka membuat senjata rakitan atau memodifikasi amunisi Amerika yang tidak meledak menjadi ranjau. Untuk pendukung kehidupan, inovasi paling cerdik adalah dapur Hoang Kam. Ini adalah dapur tanpa asap. Asap dari memasak disalurkan melalui serangkaian filter bawah tanah yang panjang dan berkelok-kelok, lalu dilepaskan secara perlahan di lokasi yang jauh. Biasanya tersamar oleh kabut pagi. Ada juga rumah sakit darurat di level yang lebih dalam. Operasi bedah dilakukan hanya dengan penerangan obor atau lilin. Dalam situasi darurat, transfusi darah bahkan dilakukan langsung dari satu orang ke orang lain dengan tekanan yang diatur menggunakan pompa sepeda modifikasi. Yang paling mengejutkan, jaringan ini juga menopang kehidupan sosial. Ada ruang kelas darurat untuk anak-anak, bahkan teater dan aula musik untuk pertunjukan hiburan demi menjaga moral para pejuang. Kelangsungan hidup terowongan ini bergantung pada sistem pertahanan yang cerdik. Pintu masuknya dirancang hampir tidak mungkin ditemukan. Bisa berupa papan kayu kecil yang ditutupi tanah dan daun, tersembunyi di bawah tungku masak, di dalam sumur kering, atau bahkan di bawah kandang babi. Untuk sirkulasi udara yang vital, lubang-lubang ventilasi kecil dibuat dan disamarkan dengan sempurna sebagai gundukan sarang rayap, tunggul pohon, atau semak belukar. Dan terakhir, seluruh area di sekitar dan di dalam terowongan ini dipenuhi berbagai jebakan mematikan. Yang paling umum adalah lubang punji, yaitu lubang kamuflase berisi bambu-bambu runcing. Bambu ini seringkali dilumuri kotoran hewan atau manusia untuk menyebabkan infeksi parah pada korban.
Ada juga granat atau ranjau yang dipicu oleh kawat sandung, dan jebakan yang lebih mengerikan yang akan melepaskan ular berbisa, atau kotak berisi kalajengking ke atas tentara yang tidak waspada. Stop! Punji sticks. Careful moving around it. Mark the area. Reroute left, single file. Terowongan bukanlah domain eksklusif para tentara gerilya. Seiring dengan meningkatnya intensitas pengaboman di permukaan, terowongan menjadi tempat perlindungan bagi seluruh komunitas. Penghuninya terdiri dari kader politik Viet Cong, tentara reguler, dan yang paling signifikan adalah warga sipil. Di beberapa daerah, seluruh keluarga pindah ke bawah tanah. Bahkan ada anak-anak yang lahir dan dibesarkan di dalam terowongan, dengan kegelapan sebagai satu-satunya realitas yang mereka kenal selama tahun-tahun pertama kehidupan mereka. Ini adalah komunitas perang total, di mana semua orang memiliki peran. Perempuan tidak hanya bertugas sebagai juru masak atau perawat, tetapi juga sebagai pejuang, penggali terowongan, dan pengumpul intelijen. Anak-anak yang lebih tua juga berkontribusi, membantu dalam tugas-tugas seperti pemeliharaan terowongan, menyiapkan makanan, atau bertindak sebagai kurir. Bagi militer Amerika Serikat, terowongan adalah teka-teki strategis yang mustahil dipecahkan dan sumber frustrasi yang luar biasa. Keberadaannya menetralkan hampir semua keunggulan teknologi mereka. Pengintaian udara tidak berguna, dan pengeboman karpet oleh B-52, meskipun merusak permukaan, seringkali tidak mampu menghancurkan lapisan terowongan yang lebih dalam. Pasukan Viet Cong dapat muncul entah dari mana untuk menyerang, lalu lenyap kembali ke dalam tanah dalam hitungan detik. Ini membuat Operation Search and Destroy seperti permainan pukul tikus tanah yang sia-sia dan mematikan. Secara signifikan, terowongan ini mengubah makna penguasaan teritori. Pasukan AS bisa saja mendirikan pangkalan militer besar, namun tanpa mereka sadari, mereka membangunnya tepat di atas markas besar musuh. Kontrol mereka atas permukaan tanah menjadi sebuah ilusi. Realitas ini menciptakan perang psikologis yang hebat, menanamkan paranoia konstan di kalangan tentara Amerika Serikat. Tanah yang seharusnya menjadi pijakan yang aman, kini menjadi sumber bahaya yang tak terlihat dan tak terbayangkan. Kegagalan metode konvensional seperti penggunaan bahan peledak, gas beracun, atau bahkan membanjiri terowongan, memaksa militer AS untuk menciptakan solusi yang tidak konvensional. Mereka membentuk unit spesialis sukarelawan yang dikenal sebagai Tunnel Rats. Para prajurit ini, yang biasanya dipilih karena bertubuh kecil, harus menjalankan misi paling berbahaya, masuk ke dalam labirin gelap sendirian, hanya berbekal pistol, pisau, dan senter. Tugas mereka adalah membersihkan terowongan, mengumpulkan intelijen, dan menghadapi musuh dalam pertempuran jarak sangat dekat. Pengalaman mereka di dalam terowongan digambarkan dengan istilah Black Echo, sebuah deskripsi yang menangkap esensi teror klaustrofobik, disorientasi total, dan ketegangan psikologis ekstrim saat merangkak di dalam kegelapan pekat. Does the bandage feel too tight? It is fine, comrade. Thank you. Kehidupan diatur oleh satu prinsip utama, bertahan hidup dengan cara menghindari deteksi. Hal ini memaksa para penghuni terowongan untuk mengadopsi gaya hidup nokturnal. Sebagian besar aktivitas yang membutuhkan akses ke permukaan, seperti bercocok tanam di kebun tersembunyi atau mencari perbekalan, dilakukan secara eksklusif pada malam hari. Siang hari dihabiskan untuk beristirahat atau bekerja di dalam keamanan relatif terowongan. Adaptasi terhadap kegelapan total sangat ekstrim. Tanpa paparan sinar matahari, ritme sirkadian alami tubuh menjadi kacau. Banyak penghuni yang dilaporkan mengalami kebutaan sementara saat pertama kali muncul ke permukaan setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bawah tanah. Kondisi fisik di dalam terowongan sangat merusak kesehatan. Udaranya sangat panas, lembab, dan minim oksigen, menyebabkan masalah pernapasan kronis. Kelembapan yang konstan dan kontak dengan tanah menyebabkan infeksi kulit yang meluas. Ruangnya sangat sempit, dengan langit-langit seringkali hanya setinggi 80–120 cm. Berdiri tegak adalah kemewahan yang mustahil. Akibatnya, banyak yang terbiasa tidur dalam posisi setengah duduk atau meringkuk di ceruk-ceruk kecil. Dan mereka tidak sendirian. Para penghuni harus berbagi ruang sempit mereka dengan semut, kelabang beracun, laba-laba, kalajengking, ulah, dan tikus. Penyakit yang ditularkan oleh serangga, terutama malaria, merajalela. Diperkirakan hingga separuh dari populasi Viet Cong yang tinggal di terowongan menderita malaria pada satu waktu. Menopang kehidupan ribuan orang di bawah tanah adalah tantangan logistik yang luar biasa. Makanan sangat langka dan monoton. Makanan pokok utamanya adalah singkong, yang dapat tumbuh di tanah yang miskin nutrisi. Diet ini dilengkapi dengan apapun yang bisa dikumpulkan dari hutan.
daun-daunan liar, akar-akaran, dan terkadang serangga. Daging adalah kemewahan yang sangat langka. Ironisnya, salah satu sumber protein tak terduga datang dari musuh. Ketika tentara AS mencoba membersihkan terowongan dengan melemparkan ular berbisa dan kalajengking, para gerilyawan yang terampil menangkapnya justru memasaknya sebagai makanan. Air bersih juga menjadi masalah kronis. Fasilitas sanitasi sangat primitif, seringkali hanya berupa lubang-lubang dalam yang digali jauh dari area utama yang berkontribusi pada penyebaran penyakit di lingkungan yang lembab dan padat. Beban psikologisnya sama berat. Klaustrofobia adalah musuh konstan. Ketidakmampuan untuk berdiri tegak dan bergerak bebas dalam waktu lama menciptakan ketegangan fisik dan mental yang luar biasa. Mungkin yang paling menyiksa adalah teror psikologis yang berkelanjutan dari suara bom yang meledak di atas kepala. Guncangan dan suara gemuruh yang konstan menjadi pengingat akan bahaya yang selalu mengintai, menciptakan kondisi trauma yang tidak pernah berakhir. Isolasi dari dunia luar, perpisahan dari anggota keluarga, dan kesedihan karena kehilangan rekan-rekan seperjuangan menambah beban emosional yang berat. Meskipun dalam kondisi yang hampir tak terbayangkan ini, kohesi sosial dan semangat perlawanan kolektif memungkinkan komunitas ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berfungsi dan terus berjuang. Setelah perang berakhir pada tahun 1975, jaringan terowongan ini tidak dilupakan. Ia mengalami transformasi yang luar biasa. Pemerintah Vietnam segera mengakui nilai historisnya dan melestarikan kompleks ini, khususnya di Cu Chi, menciptakannya menjadi taman memorial perang. Saat ini, terowongan tersebut telah berevolusi menjadi monumen nasional, situs ziarah patriotik, dan salah satu atraksi wisata paling signifikan di Vietnam, yang menarik jutaan pengunjung domestik dan internasional setiap tahun. Terowongan Vietcong adalah bukti nyata bahwa perang tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling canggih. Ia adalah monumen bagi ketahanan manusia, kecerdasan strategis, dan kemampuan untuk menulis ulang aturan pertempuran itu sendiri. Gimana menurutmu? Apakah kamu sanggup bertahan 1 hari dalam kondisi seperti itu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten sejarah yang mendalam seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe Kopral Gondrong, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.